Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pengendalian bisnis yang kita butuhkan untuk apa. Biasanya kalau misalnya kita memajukan satu proposal bisnis, itu akan sulit untuk bisa menarik investor kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita sanggup memantau dan mengendalikan bisnis. Oleh karena itu, di dalam bisnis plan itu juga harus ada rencana pengendalian kita, bagaimana kita bisa mengontrol semuanya. Yang paling pertama adalah pengendalian keuangan ya. Kalau misalnya kalian lihat lingkaran ini, intinya ya untuk kita bisa mengendalikan keuangan dan juga merencanakan dengan baik, kita selalu harus jangan lengah gitu ya. Maksudnya kita perhatikan semua analisis dari keuangan yang kita miliki gitu ya, dengan kita selalu mendengarkan kalau ada masalah, terus kita analisis informasi dari keuangan, apalagi itu mendetailnya biasanya ya. Lalu kita akan merencanakan kembali bagaimana kita melakukan perbaikan terhadap data-data yang ada dan juga membuatnya lebih baik, baru kita implementasi untuk apa yang ya hasil dari 2 minggu yang lalu ya, kita lihat ternyata kita kebutuhannya uangnya berapa dan sebagainya, terus kalau kurang juga gimana, kita kan harus buat lagi rencana untuk memenuhi kebutuhan keuangan tersebut. Kemudian terakhir kita akan terus mengendalikan ya atau memonitoring. Nah, kita menjaga pembukuan adalah satu langkah pertama yang merupakan cerminan dari pengendalian keuangan. Kalau kita baru mulai mungkin ya perusahaannya dan mulai dengan satu usaha yang kecil, mungkin nggak terlalu kepikir gitu ya, bagaimana sih membuat pembukuan. Tapi hal ini sangat kritis gitu ya, karena mudah sekali gitu ya, mudah sekali ketinggalan atas pengeluaran apa yang kita telah laksanakan ya. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah bisnis, kalian harus punya rekaman dan catatan untuk keuangan dengan cara buat folder-folder semacam ini ya, binder-binder semacam ini, kemudian kamu simpan invoice-nya, simpan yang berhubungan dengan teks, apalagi ya yang berhubungan dengan teks, dan kita buat serapi mungkin dengan organisir misalnya berdasarkan abjad, berdasarkan bulan, berdasarkan klien ya, kalau kliennya memang kalian klien base gitu ya. Supaya apa? Supaya gampang sekali untuk dicari di saat dibutuhkan. Lalu jangan lupa juga kita harus menggunakan prinsip sistem akuntansi Indonesia yang berlaku. Dan kita pastikan tahun fiskal yang kita pakai itu apa. Kalau di Indonesia biasanya tahun fiskal yang berlaku itu dari Januari sampai Desember. Kemudian nanti di Desember kita tutup, akan perlu membuat laporan keuangan, dan kalau pelaporan PPh pribadi itu pajak SPT pribadi itu biasanya bulan Maret, kalau SPT untuk badan atau usaha itu biasanya bulan April. Dan ini semua arsip ini biasanya akan diminta untuk disimpan ya kira-kira 10 tahun. Walaupun pemerintah biasanya 5 tahun udah cukup sih, seudahnya kita bisa bilang bahwa yang lebih dari 5 tahun udah kita hanguskan gitu ya. Karena ya itulah ya, repot juga nih ya, banyak banget gitu arsipnya kalau misalnya kalian pikirkan, apalagi terutama perusahaan-perusahaan yang besar. Yang pasti kita nggak boleh lengah lakukan ini karena kita akan pakai untuk pelaporan pajak di setiap tahunnya. Di dalam akuntansi nanti kalian akan harus memasukkan jurnal entry gitu ya biasanya ya. Tentunya ini nanti bisa dibantu apakah mau dilakukan manual oleh staff atau kalau kalian memang paham ya. Tapi saya pikir jarang lah orang IT yang benar-benar paham tentang akuntansi. Jadi mungkin kalian akan hire orang mengerjakan ini ya, memasukkan transaksi-transaksi baik itu secara manual ataupun secara pakai sistem ya. Manual itu juga udah pakai Excel ya biasanya ya, kalau nggak sanggup ya, transaksinya banyak sekali dan kemungkinan human error-nya itu terlalu banyak. Nah biasanya kita akan selalu memasukkan satu transaksi itu secara berpasangan di sisi debit dan sisi kredit dengan angka yang seimbang. Nah ini saya pikir saya tidak akan benar-benar mengajarkan akuntansinya, nanti kalian ada mata kuliah yang judulnya itu ya akuntansi dan keuangan ya.
itu nanti kalian akan belajar Safico, softwarenya, kemudian kalian juga akan belajar prinsip akuntansi di situ. Kalau nanti kalian akan lihat ya bahwa tergantung dari kalau kalian lihat neraca gitu ya, kalau kalian lihat neraca yang kita lihat minggu lalu, sisi kiri kita ada aset, kemudian sebelah kanan kita ada liability sama owner equity ya di dalam neraca. Nah, jadi itu sebetulnya berhubungan dengan bagaimana kita melihat transaksi ini bertambah dan berkurang. Nah, kita lihat di sini kalau kas itu kan aset ya. Jadi aset itu sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ini debit to kiri, kredit kanan. Biasanya kalau yang sebelah kiri itu kalau kita taruh di sebelah kiri di debit itu berarti akan jumlahnya bertambah. Jadi kayak kas, kalau di sini kas akan bertambah, makanya ditaruh di debit. Nah, lawannya dari kas ini siapa sih ownernya tuh ngasih modal soalnya ya. Dia masukin modal, dia masukin uang 150 juta dan ini adalah dicatat sebagai modal dia. Nah, karena modal ada di sebelah kanan, kalau di neraca berarti kalau kita tambahkan angka di kredit ini akan bertambah ya. Oke. Nah, kita lihat contoh berikutnya untuk Januari, ini 10 Januari ada sewa dengan kas. Nah, di sini sewa sewa itu adalah biaya ya. Jadi kalau biaya itu kita bertambah itu ditaruh di debit. Untuk kas karena kasnya berkurang karena kita harus bayar, dia di sebelah kanan, ini ditaruhnya di kredit. Untuk 15 Januari peralatan kantor ini aset ya. Aset ya, jadi sebelah kiri. Kalau dia nambah berarti di debit. Kemudian untuk hutang karena liabilities di sebelah kanan ya. Kalau di neraca, kalau kita taruh di kredit berarti ini bertambah hutangnya ya, jumlah hutangnya bertambah. Oke. Nanti kita bisa caranya ngelunasin hutang gimana? Hutangnya ditaruh di kiri di debit, kemudian yang di bawahnya apa? Kas gitu ya, karena kas kita berkurang. Membayar hutang itu ya. Tapi jangan khawatir, kalian ini nanti akan belajar di mata kuliah keuangan, tapi saya butuh kalian mengetahui bahwa kalau untuk membuat satu bisnis yang baru, menjalankan bisnis, kalian tuh nggak ngerjain yang kayak gini, ya. Karena nanti pada akhirnya akan perlu melaporkan ke pemerintah pada saat kita melaporkan pajak. Selanjutnya kita lihat bahwa kita sebetulnya di dalam beroperasi bisnis, kita harus melakukan satu sistem sederhana yang menjaga catatan keuangan bisnis. Kalau kalian lihat gambar ini ya, ini adalah salah satu sistem yang paling sederhana. Kita kan ada uang masuk, ada uang keluar kan. Nah, untuk uang masuk, contohnya biasanya kita kan akan dapat penjualan dari customer. Nah, berarti kita harus punya rekaman invoice penjualan. Dan juga nanti di bagian akunting berarti akan memeriksa invoice mana yang belum dibayar, kemudian record mana yang sudah dibayar, yang belum dibayar gitu ya. Kita akan cek satu-satu, ini bagian akunting yang mengerjakan. Nah, kalau dari sisi pengeluaran, itu biasanya kita akan memeriksa invoice pembelian kita kepada vendor, kemudian kita juga periksa invoice yang belum dibayar dan rekaman apa saja yang sudah dibayar. Nah, setiap harinya, nih biasanya staf akunting saya juga akan melakukan rekonsiliasi dari bank. Jadi, kredit debitnya itu seperti apa, akan membuat jurnal entry yang seperti di halaman kita sebelumnya ini, ya. Kemudian memastikan bahwa kalau misalnya ada ada customer yang membayar, kita akan cek betul nggak cross dengan sistem kita sudah cocok, ya. Kalau misalnya tidak cocok, nih misalnya nih sebetulnya dalam kenyataannya akan terjadi seperti ini. Kalau misalnya kalian menggunakan mesin debit gitu ya, mesin EDC, pada saat kalian gesek gitu ya, customer menggesek kartunya misalnya gesek 1 juta. Nah, udah pasti dong ada biaya bank kan, ya enggak? Ya, biaya bank misalnya dia nge-charge 1,5%, anggap aja gitu, ya, nge-charge 1,5%, berarti kalian akan berkurang duitnya 15.000 kan. Nah, jadi kalian itu net nerimanya cuma 985 uang 1 juta itu. Karena apa? Karena si 15.000-nya itu biaya transaksi itu karena kita pakai EDC. Nah, berarti di akunting nyatetnya gimana? Nyatetnya kepaksa gitu ya. Pendapatan 1 juta ya, itu ditaruh di debit, ditaruh di di sebelah kanan ya, itu pendapatan 1 juta. Tapi untuk kasnya kita bertambahnya cuma 985.
ya. Kemudian kita biayanya nambah, yaitu biaya administrasi bank 15.000. Nah, jadi ini harus dikerjakan setiap hari gitu ya. Saya karena saya menjalankan bisnis sebenarnya mulai dari skala yang paling kecil dan juga skala yang besar ya. Ini nggak sanggup loh kalau yang skala besar itu nggak dikerjain setiap hari ya, karena transaksinya banyak sekali. Kalau kita nggak kerjakan setiap hari ya, kalian keteteran terus nanti di akhir tahun sakit kepala gitu ya karena pusing semuanya belum diinput. Kemudian kan mungkin karena udah terlewat waktunya agak lama jadi lupa-lupa gitu. Oke ya, baik. Jadi ini reminder dari saya bahwa kalau kalian menjalankan bisnis, itu kalian mau nggak mau harus dengan disiplin merekam keuangan dengan sebaik mungkin. Ya, oke. Selanjutnya, kalian tentunya sudah pasti bisa menggunakan software, ya. Jadi ini software-software yang mungkin cukup populer di Indonesia, antara lain seperti Akurat, Sahir, QuickBook, MYOB, dan masih banyak lagi. Saya sendiri kalau buat bisnis kecil saya pakai QuickBook ya. Terus sebenarnya saya pakai software satu lagi namanya iPOS ya, saya nggak sebut di sini. iPOS itu saya pakai buat usaha saya lumayan besar, tapi itu ada sedikit glitch gitu ya. Ya kalau laporan keuangan suka nggak tahu di mana gitu ya kesalahan kita nggak inputnya, suka ada yang nggak match ya. Nanti ini yang pasti ya kalian putuskan saja yang paling cocok untuk usaha Anda itu yang mana. Kalau nggak ada yang cocok, kalian bisa juga membuat custom accounting application. Ya. Nah nanti di salah satu semester kamu akan belajar Safico ya. Nah ini sangat cocok untuk perusahaan berskala besar atau raksasa karena terintegrasi dengan modul lain untuk berbagai fungsi perusahaan. Nah, sebagai contoh, Maranatha sendiri kita menggunakan Safico dan sebetulnya dengan penggunaan Safico kita transaksi keuangannya jadi bisa dibilang sangat lancar ya. Kita tadinya kacau banget gitu ya, suka banyak nggak balance, kemudian kita juga pemrosesan keuangannya lama. Sekarang karena Safico itu terhubung dengan pembelian, purchasing, sales, distribution, juga terhubung dengan material management. Pada saat kita melakukan pembelian, terhubung dengan ini, kita sebenarnya ada hubungannya juga dengan modul seperti kalian kan penerimaan keuangan dari pembayaran uang kuliah kalian ya. Kompleks sekali. Tapi itulah kehebatan SAP itu sebetulnya adalah dia memang dirancang untuk skala besar, sistem berskala besar. Dan oleh karena itu kemampuannya itu dari jumlah rekod, dari jumlah bagaimana dia nge-trace, kita bisa ngecek transaksinya di mana, pakai drill down, itulah yang membuatnya jadi sangat hebat. Nah, karena SAP itu rumit ya, makanya mereka banyak perusahaan yang bersedia untuk bayar konsultan atau staf untuk SAP dengan gaji yang cukup menarik gitu ya. Jadi silakan kalau kalian nanti berminat betul-betul untuk mendalami. Safico ini salah satu yang paling dicari ya, soalnya rumit juga ya bagaimana menjalankannya. Oke, selanjutnya ini saya cuma pengen ngasih lihat, ini adalah contoh interface di QuickBook ya. Kalau di SAP kita interface-nya nggak kayak gini sih ya. Jadi kalian bisa sebenarnya kalau saya pakai ini, saya biasanya ada input ya, accounting input, journal entry everyday. Bentuknya kayak ini, saya nggak ada gambarnya. Bentuknya kayak Excel sih sebetulnya ya. Nanti saya harus nge-input tapi selalu berpasangan ya. Dan kenapa masuknya gitu? Karena kalau nggak berpasangan kalian nanti mabok ya nyariinnya. Sudah berapa bulan ke depan kalian akan pusing. Makanya setiap kali staf akunting itu akan memasukkan dengan berpasangan saldonya itu balance. Ya, kalau misalnya nanti nggak balance itu biasanya suka salah input ya, salah input. Chart of account mana yang kita pakai itu salah. Nah, kalau kita masukkan ke dalam software seperti ini, keuntungannya adalah biasanya software accounting ini punya dashboard. Ya, punya dashboard, ada profit and loss-nya, ada expenses-nya, ini bisa instan gitu ya, bisa instan kamu keluarin gitu ya di mana kamu membutuhkan. Oke, dan di sini kalau kamu perhatikan di sini juga ada modul bank, ada modul sales, ada modul expense, ada modul employee ya, karyawan, gaji karyawan, dan report, tax, accounting, my accountant, application, dan lain-lain. Ya, tinggal kalian paling cocok yang mana aja lah. Buatan lokal Indonesia juga banyak ya sekarang ya. Menurut saya itu oke juga. Jadi kalau kayak saya QuickBook mungkin lebih mahal ya. Saya bayar untuk yang iPOS itu cuman berapa?
10 juta tapi one time gitu ya kalau nggak salah. Kalau kalian kayak si QuickBook itu biasanya langganan, ya langganan. Ada juga sih yang 1 kali. Oke, yang pasti ini akan sangat memudahkan buat kita kok. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ada yang harus kalian kendalikan adalah kinerja kalian. Ya, jadi dari mana kalian harus bisa melakukan analisis rasio keuangan. Antara lain, kalian perlu ngitung profit udah pasti. Ya, jadi nanti profit loss statement kalian cek, gross profitnya berapa, operating profit berapa, net profit before and after tax. Ya, nah pada saat kalian membuat proposal, kalian harus buat semacam estimasi seperti ini. Karena apa? Karena susah dong dapetin investor kalau kalian nggak bisa membuktikan, bahkan di atas kertas itu kalian akan mendapat keuntungan. Ya, nggak ada lah usaha manapun, investor manapun yang mau invest kalau nggak untung, gitu ya, nggak mungkin. Oke, kemudian working capital ini adalah modal kerja karena kita nggak mungkin perusahaan beroperasi tanpa adanya modal kerja. Itu kalian juga akan perlu mengukur bagaimana kinerja kalian dalam working capital. Ada 3 ukuran yang biasanya paling banyak dipakai ya, walaupun saya mau bilang bahwa ukuran masih banyak banget ya, nanti abis ini saya perlihatkan. Tapi untuk working capital misalnya yang kita harus lihat adalah current ratio. Current ratio itu current asset, maksudnya kas gitu ya, uang kas, terus persediaan lancar gitu ya. Pokoknya segala-segala yang dengan mudah dicairkan itu kita sebut current asset atau aset cair ya, dibagi dengan current liabilities. Current liabilities itu berarti hutang lancar, maksudnya yang dalam jangka pendek kita harus bayar, ya. Jangka pendek tuh biasanya kurang dari setahun. Nah, kemudian kalau kita dapat current ratio berarti kita tahu kecairan perusahaan kita. Apakah kita akan sanggup membayar hutang-hutang kita? Ya, kalau kita current ratio-nya jelek, jadi maksudnya aset itu lebih kecil daripada utang kita, siap-siap aja mungkin perusahaan kita akan terhenti gara-gara kita nggak bisa mengoperasikannya dengan baik, gitu ya, karena nggak ada duitnya. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya average collection period. Nah ini berapa cepat menagih pembayaran. Ini adalah satu kinerja yang penting juga, karena kalau kita terlalu lama menunda bisa nagih ke customer gitu ya. Nah, nagih ke customer berarti kalian akan macet uangnya. Ya, jadi bayangin kan kalian kan pasti udah ngemodalin nih barang-barang yang kalian jual atau kalian sudah bayar jasa karyawan untuk misalnya bikin software. Nah, kalau kalian nggak nerima pendapatannya cepat, berarti kalian akan harus mendanai si uang yang kalian udah keluarin itu. Nah, kalau kelamaan ya kalian mati juga dong perusahaannya, gimana caranya gitu ya, keluarin, kecuali kalian akan bisa sanggup ngeluarin terus walaupun berdarah gitu ya keuangannya. Selanjutnya day stock health. Day stock health ini tuh menghitung berapa lama persediaan kita tertahan. Ya, jadi kalau misalnya kita punya persediaan, kalau makin lama gitu ya nggak keluar dari gudang, ya berarti kalian makin lambat juga dong terima uangnya. Ya, jadi ini penting untuk jadi ukuran kita untuk mengamati apakah kita punya working capital kita itu. Oke, yang berikutnya adalah return on investment. Ini adalah pengembalian investasi biasanya dalam persen. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nanam modal 1 juta untuk lalu kalian dalam setahun kalian bisa menghasilkan berapa 1.300.000 misalnya gitu ya. Berarti kalian mungkin ada pengembalian investasi 30%. Ini asumsinya perusahaan kecil ya. Soalnya setahun kok udah bisa balik. Kebanyakan sih mungkin butuh beberapa tahun lah, tergantung berapa besar kalian punya modalnya. Modal yang ditanamkan. Nah, seperti saya bilang, rasio keuangan banyak banget ya. Jadi di sini saya mau kasih lihat bahwa yang tadi saya jelaskan itu hanya yang paling sering banget dipakai. Ya, sebenarnya rasio-rasio itu banyak sekali. Contoh profitability, ini ada gross profit margin, ada ini after tax ya. Jadi net income, net operating income after tax gitu ya. Net operating profit after tax ya, NOPAT ya. Kemudian profitability percent. Kalau di liquidity kecairan kita gitu ya. Yang disebut cair itu kita berarti sanggup bayar gitu. Uang kasnya ada gitu lah ya. Nah, ini current ratio, quick ratio, operating cash ratio. Working capital ratio, account receivable, account payable, inventory days.
Tadi saya taruh current ratio di working capital, tapi sebenarnya ini berhubungan lah satu sama lain ya, ini sangat berhubungan. Kemudian asset usage ratio, asset turnover rate, activity ratio, working capital absorption, efficiency ratio, return on equity, return on total asset, kemudian efisiensi. Oke, nanti ini kita lihat ini berhubungan dengan efisiensi ya. Ini saya lupa singkatannya. Oke, baik seperti itu. Yang pasti ini banyak sekali rasio yang bisa kita pakai ya. Tapi kalian rasanya untuk di titik ini nggak perlu amat untuk bisa menguasai semua ini karena ini sebenarnya di bagian keuangan. Kalau kalian nggak begitu paham juga, sebenarnya kalian selalu bisa hire staff untuk membantu kalian menghitungkan. Itu tentang pengendalian keuangan. Sekarang kita harus juga melakukan pengendalian penjualan dan pemasaran. Di dalam mengendalikan penjualan dan pemasaran, kita perlu melihat apa saja. Kita harus cek target, hasil, dan selisih. Ya, jadi ini contoh, ini target, hasil, dan selisih. Kita harus terus memonitor ya bagaimana kinerja dari penjualan kita. Sebagai contoh ini ukuran-ukuran yang bisa dipakai. Sales volume ada targetnya 10, hasilnya 8, berarti kita nggak mencapai 2 gitu ya. Sales value kita pengen jualan 5.000 pound sterling, hasilnya cuma 4.500, berarti kita short juga 500. Customer new kita pengen dapat 6, baru 5 dan berarti kurang 1. Repeat customer ini targetnya 3, baru 2. Ya, berarti ini ada 1. Dan lain-lain. Nah, setiap dari satu baris ini itu ada action plan yang nanti kita perlu rencanakan untuk kita bisa terapkan di bulan berikutnya. Ya, tentunya ukuran ini beda-beda dong tiap usaha. Ya, jadi saya kasih contoh nih untuk usaha di bisnis fitness yang saya jalankan. Salah satu ukurannya adalah penjualan baru, ya, new sales. Oke, new sales berarti itu adalah member fitness yang baru. Tapi saya juga ada ukuran lain, yaitu renewal. Renewal. Berarti customer lama yang habis itu akan renew baru sama kita itu juga jadi ukuran. Karena kenapa? Kita berharap kan capek tuh ya cari customer baru sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bisa customer lama kita minta dia membeli lagi, itu biasanya akan effortnya itu lebih kecil dibandingkan dengan kita dapat customer baru. Ya, yang pasti ini setiap bulan perlu dimonitor dan harus dibuat jadi satu titik untuk menentukan tindakan berikutnya. Oke, untuk pengendalian penjualan dan pemasaran sekarang nih ya, today kita temui perusahaan-perusahaan itu selalu menggunakan 2 konsep ini, customer relationship management dan Salesforce management system. Kenapa? Karena kalau semakin banyak customer, kita akan sulit untuk bisa memonitor dengan baik upaya kita, kemudian juga untuk CRM, kita juga berusaha supaya relasi kita dengan customer itu akan sebaik mungkin. Ya, contoh yang paling sederhana mungkin ya, paling sederhana aja yang mungkin kalian bingung sih apaan CRM itu gitu ya. Saya kasih contoh yang mungkin lebih bersahabat dengan Anda. Kalau kalian pergi ke, anggap aja kalian pergi ke satu hotel gitu ya. Nah, kemudian kalian kan udah tercatat nih nama kalian sebagai customer hotel tersebut. Kemudian hari itu Anda misalnya pesan, anggap aja Anda pesan kopi cappuccino. 3 hari Anda tinggal di situ, Anda memesan kopi cappuccino kira-kira di jam yang sama. Nah, kalau CRM, itu maksudnya si hotel itu akan punya catatan, oh customer ini itu akan memesan cappuccino. Ya, jadi pada saat nanti di masa yang akan datang dia datang lagi, ya mungkin adalah sesuatu yang menakjubkan kalau si hotelnya terus nanya, Pak mau pesan cappuccino nggak seperti biasa, gitu ya. Nah kayak gitu aja ya minimum sudah membuat customer itu feel happy. Ya, contoh yang sederhana lain adalah mengingat nama, ya mengingat nama. Kalau kalian pergi ke satu toko terus ada yang ingat nama kalian pasti happy kan, gitu ya. Jadi CRM itu sederhananya sebenarnya kayak gitu. Nah jadi bagaimana biasanya CRM itu isinya adalah data-data customer, data-data customer yang
cukup mendetail yang membuat perusahaan kita itu paham apa yang perlu kita berikan kepada customer pada saat dia kembali lagi, pada saat untuk terus mempertahankan dia menjadi customer. Oke ya. Nah, kalau SFM, Salesforce Management, ini adalah subsistem manajemen pemasaran. Nah, ini adalah manajemen penjualan yang menerjemahkan rencana pemasaran ke dalam kinerja pemasaran. SFM Information System adalah sistem informasi yang mengotomatisasikan beberapa fungsi manajemen tenaga penjualan dan sales itu sendiri. Ya. Nah, jadi suka ditemukan digabungkan dalam sistem informasi pemasaran. Saya nggak tahu di antara kalian ada yang sudah menjadi agen asuransi atau belum ya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang jadi agen asuransi, biasanya agen asuransi punya pakai SFM ini, information system ya. Yang setahu saya minimum setidaknya untuk prudensial ya. Prudensial karena saya dulu pernah coba-coba juga ya jadi agen, tapi saya memutuskan tidak melanjutkan. Di situ ada Salesforce Management Information System. Ya, jadi bagusnya apa? Itu sangat helpful ya buat kita tenaga penjual untuk bisa membuat quote buat customer. Kemudian nanti kita bisa follow up karena semua yang kita sudah masukkan di situ nanti akan track gitu ya, termonitor dan kita juga bisa otomatisasikan misalnya reminder dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, jadi rasanya ini cukup kekinian gitu ya, walaupun ya udah lama sih dipakainya ya, tapi rasanya kalau nggak pakai ini, kalau kalian customer-nya banyak, itu kalian mungkin akan sedikit ketinggalan gitu ya, karena sekarang itu bisnis-bisnis itu sudah really personalized. Di dalam gambarnya ini bisa kalian perhatikan ya, pada intinya SFA, CRM semuanya akan mengarah kepada satisfaction ya. Untuk modul-modulnya biasanya ada sedikit perbedaan ya. Kalau CRM itu kita modulnya ada service, sales, revenue, marketing, strategy gitu ya. Kalau yang SFA biasanya isinya ada manage quote, membuat quote ya, quote itu penawaran ya. Kemudian report, sales forecasting, sama knowledge untuk kompetitor. Ya, tapi semuanya ini kalau sistem ini dijalankan akan bagus sekali. Bahkan termasuk saya nggak tahu nih, saya belum nanya lagi. Sebenarnya kayak kita sendiri, Maranatha kita juga pakai sistem CRM, tapi pakai Microsoft punya ya. Kita pakai Microsoft CRM dan kita jadinya bisa nge-track siapa saja leads kita, calon-calon mahasiswa kita yang nanti kita bisa kontak kembali untuk mendaftar ke Maranatha. Ya, lumayan ya. Sistem kayak gini itu bukan tidak murah ya, tapi saya pikir it's worth it ya, karena ini akan menentukan pendapatan kita, terutama pendapatan kita untuk kelangsungan hidup dari perusahaan. Kalau kalian perusahaan kecil mungkin nggak perlu lah sistem ini ya. Kalau kalian perusahaan makin besar, customer makin banyak, rasanya ini udah perlu banget. Oke, terakhir adalah kendali bisnis di bagian lainnya. Tentunya kalian harus juga menunjukkan bahwa Anda mampu untuk mengendalikan bisnis di bagian lain. Di sini apa saja yang harus dikendalikan? Manufaktur dan produksi, misalnya menjaga kualitas, ya. Dari menjaga bahwa manufaktur terus berjalan, kemudian produksi juga terus berjalan. Laporan personel dan kecelakaan ya, ini juga perlu ya, accident report ya. Kemudian kualitas dan komplain ya. Kalau kita ini harus jadi ukuran banget, kalau makin banyak komplain berarti apa sih yang salah dengan kita? Ya, kemudian desain atau pengembangan produk baru ini juga sama ya. Nanti kalian boleh sentuh hal-hal ini di dalam laporan di dalam business plan ya, supaya investor Anda yakin untuk mau melakukan investasi kepada Anda.